Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelajaran desain grafis. Tapi sebelum kalian tahu mengenai desain grafis atau sebelum kita membahas tentang materi desain grafis, nah jadi kalian harus tahu dulu nih desain grafis itu kenapa desain grafis itu ada di jurusan multimedia gitu kan. Jadi kalian harus tahu dulu tentang multimedia. Apa sih multimedia itu? Nah, itu. Jadi multimedia yang pertama ya, pengertian multimedia. Multimedia adalah suatu sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, desain grafis, audio dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Gitu. Jadi, nah multimedia inilah ini merupakan bidang atau unsur-unsur dari multimedia gitu kan. Nah, jadi desain grafis ini merupakan salah satu bidang dari dalam multimedia gitu. Jadi selain desain grafis juga di sini ada animasi, ada teks, ada suara, penyajiannya bisa dalam bentuk audio dan video gitu. Jadi karena ini kita materinya desain grafis, jadi kita fokus di desain grafisnya aja, desain grafisnya dulu gitu kan. Nah, setelah itu multimedia. Nah, ini ada asal kata multimedia nih. Multi yang berarti banyak atau media atau menggabungkan dan media yang berarti menggunakan beberapa media. Media itu ya seperti TV, film, e-book, blog, website, penyiaran, broadcasting, periklanan advertising dan media cetak. Nah, karena kita di desain grafis jadi kita fokusnya di nanti untuk pengaplikasiannya di media cetak, hanya di media cetak dulu gitu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis multimedia. Ada multimedia interaktif, ada multimedia linear. Nah, yang dimaksud dengan multimedia interaktif ini, jadi multimedia ini menggunakan uh, media atau menggunakan bantuan media gitu. Jadi kita ini sebagai pengguna bisa berinteraksi dengan media yang kita gunakan gitu. Jadi interaktif, interaksi gitu. Jadi begitu. Nah, ini contoh-contohnya ada game, CD interaktif, nah ada aplikasi program, ada virtual reality atau VR gitu. Jadi kuncinya ya kita multimedia yang bisa berinteraksi dengan alat atau apa aplikasi gitu. Nah, terus yang kedua ada multimedia linear. Nah, multimedia linear ini merupakan multimedia yang kita sebagai pengguna ini tidak bisa berinteraksi dengan aplikasi gitu atau dengan alat. Nah, jadi dia si kita ini sebagai pengguna hanya bisa menikmati nih multimedia linear itu kita hanya bisa menikmati penyajian multimedia gitu. Jadi contohnya di sini ada TV, film, e-book. Nah, TV kita nggak bisa berinteraksi kan, kita hanya bisa menonton gitu. Itu artinya multimedia linear gitu. Terus ada kategori multimedia nih, ada multimedia communication, multimedia content production gitu kan. Nah, multimedia communication ini dia hubungannya ke lebih ke ini komunikasi. Nah, lebih ke broadcasting ini masuknya. Nanti kalian kalau yang tertarik untuk broadcasting atau hobi untuk berkomunikasi menjadi presenter atau jurnalis, nah ini masuknya di sini nih nanti. Nah, ini ada multimedia, yang kedua ada multimedia content production. Nah, multimedia content production ini dia lebih ke konten produksi, itu lebih ke apa sih namanya? Yang kita udah memproduksi, kita membuat konten baru diproduksi gitu. Contohnya di sini animasi, teks, video, audio, gambar gitu. Di desain grafis masuknya ke ini, ke multimedia content production gitu. Nah, terus ada komponen multimedia, ada komponen penyusun, ada komponen pengoperasian gitu. Itu kan. Nah, jadi ini komponen multimedia di dalamnya merupakan komponen yang dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, atau komponen penyusun dan komponen pengoperasian gitu. Nah, ini ada komponen penyusun. Nah, ini jadi
Komponen penyusun ini penyajian nih dia nih. Lebih ke penyajian, pembuatan teks, grafik, suara, foto, gambar, diam atau gambar gerak serta animasi gitu. Nanti setelah dibuat baru nah komponen pengoperasian ini dia berfungsi gitu. Jadi untuk produksinya nih komponen pengoperasian. Nah, ini ada diantaranya ada komputer, software, speaker, jaringan internet, CD, DVD dan sebagainya gitu. Jadi alat yang digunakan untuk mengoperasikan itu komponen pengoperasian. Nah, dan terakhir di sini ada bidang multimedia. Nah, ini contoh-contohnya aja sih saya kasih ya kan. Di sini ada bidang-bidangnya, nanti ada animasi, ini ada animasi 3 dimensi, animasi 2 dimensi. Nah, ini Minion ini 3 dimensi dia. Mickey Mouse ini 2 dimensi. Nah, terus yang kedua itu ada desain grafis. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti nih, desain grafis gitu kan. Nah, ini kategori bidang multimedia nih. Terus ada fotografi. Nah, kalian yang suka foto-foto tuh silakan ya dikembangkan, itu bagus. Terus ada broadcasting. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang hobinya jadi kameramen, yang hobinya megang apa namanya, suka ngerekam-rekam video, atau emang suka berkomunikasi atau suka berkomunikasi di depan kamera. Nah, itu jadi host atau jadi jurnalis ini cocok nih di broadcasting. Nah, terus ada pemrograman. Nah, ini pemrograman orang yang ngoding-ngoding nih, dia ada bahasa pemrograman gitu. Jadi ini fokusnya di pemahaman bahasa pemrograman. Nanti implementasinya atau pengaplikasiannya bisa ke pembuatan website, aplikasi, blog itu. Udah, terus di sini ada sejarah multimedia. Nah, ini kalian bisa baca aja ya, sebagai tambahan aja ini mah. Sejarah multimedia. Udah. Baik, itu saja yang saya sampaikan, sekedar pembukaan aja sebagai pengawalan materi kita dalam belajar desain grafis gitu. Jadi ini sebagai pembuka aja ya. Bisa kalian pelajari, dan untuk kurang jelasnya bisa tanyakan ke saya melalui Google Classroom yang sudah saya buat ya. Silakan kalian eh, berkomentar di situ kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan dan ditanyakan gitu Kak. Seputar desain grafis atau seputar multimedia. Oke. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, terima kasih.